login sebagai siswa. Kita klik di sini, daftar online di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya yakin Bapak Ibu bukan hal yang aneh karena tahun kemarin juga sudah melakukan hal yang sama. Di sini ada username dan password. Sekali lagi username dan password untuk masing-masing siswa sudah diberikan ke sekolah asalnya. Ya, baik itu TK, RA juga sudah, kemudian SPS juga sudah, dan seterusnya itu semuanya sudah diberikan. Nah, bagaimana kalau misalnya siswanya dari rumah tangga, belum bersekolah sama sekali? Di sini ada Bapak Ibu sekalian, registrasi tidak PAUD atau tidak bersekolah. Bisa klik di bawah sini. Nanti akan muncul biodata isian siswa. Ya. Baik, coba saya praktekkan dulu untuk siswa yang sudah punya akun. Ini username-nya masukkan ke sana, kemudian password-nya. Peran yang dimaksud tadi siswa atau orang tua. Kemudian di sini ada kode keamanan atau kita istilahnya CAPTCHA ya. Kita ketikkan di sini. Ini tidak sensitif, tapi hanya untuk security atau keamanan agar tidak mudah dijebol. Lalu kita klik login. Nah, berhasil login. Setelah login, siswa atas nama Odilia Puella Ristia Mores, susah banget namanya Pak, ya, nggak segampang Yusuf gitu ya, nama orang zaman dulu kan gampang-gampang, Yusuf. Oke, setelah login apa yang terjadi? Ya, siswa akan disajikan biodatanya dia. Ya, ada NIK-nya, ya mungkin kosong, NISN kosong, ini semua berangkat dari data backbone dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Atau data dapodiknya ya, data dapodik milik Kabupaten Gunung Kidul. Ya, kemudian disajikan di sini biodata siswanya sebelah kiri. Ya, kemudian di sini ada titik koordinat. Untuk jenjang SD, PPDB SD, titik koordinat sementara diabaikan dulu. Kemudian kita perhatikan yang sebelah kanan. Ini ada formulir perubahan data. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang jenjang SD, ini pilih SD. Kita sekarang bermain di PPDB SD, maka jangan salah klik PPDB SD. Oke, setelah PPDB SD, jangan lupa dipilih desa kelurahannya Bapak Ibu sekalian. Berarti anak ini atas nama Odilia di dalam database dapodiknya belum memilih desa atau kelurahannya. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tadi di scoringnya, ya di scoring PPDB untuk dasar seleksi tadi yang diprioritaskan adalah desa yang sama dengan desa SD tujuannya. Jadi ini jangan lupa. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya anak ini saya update menjadi desa Baleharjo. Nomor kontak juga penting. Kenapa? Karena nanti ketika ada satu dan lain hal, sekolah bisa menghubungi siswa yang bersangkutan, entah itu kurang berkasnya atau ada sesuatu yang harus disampaikan, ini nomor kontaknya tolong diisi. Baik, setelah itu kita klik simpan perubahan. Baik, setelah kita melihat profil siswa, kita lanjut ke pendaftaran PPDB. Kemudian Odilia ini tadi identitasnya dari dalam Kabupaten Gunung Kidul, maka yang disajikan adalah 3 jalur zonasi. Ya, di sini ada tulisannya jalur zonasi diprioritaskan siswa berdomisili dalam zona desa dan usia yang tertua. Kemudian jalur afirmasi, ini ada informasinya, jalur afirmasi bagi siswa atau orang tua yang mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu. Dan yang ketiga, jalur perpindahan orang tua, jalur perpindahan bagi orang tua yang berpindah domisilinya. Karena apa? Karena si Odilia ini berdomisili di dalam Kabupaten Gunung Kidul, maka ketiganya akan muncul. Ya. Di luar pun sama. Ya. Dari dalam maupun dari luar Kabupaten Gunung Kidul, 3 jalur ini akan muncul. Kemudian yang di bawah, oke, lalu apa langkah selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kita sebagai orang tua atau siswa memilih jalur. Contoh saya milih jalur zonasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita sajikan. Ini sekali lagi peta ini tolong diabaikan. Ya, karena untuk jenjang
SD, PPDB-nya tidak menggunakan titik koordinat. Silakan pilih sekolah, kita klik, maka di sini seluruh sekolah satu Kabupaten Gunung Kidul, jenjang SD akan muncul semua beserta informasi NPSN, nama sekolah, dan dalam kurung nama desanya. SD Balehar, SD Negeri Balong Kiri Subo misalnya. Posisinya ada di Desa Balong. Setelah saya pilih sekolahnya, lalu kita tentukan SD tersebut sebagai pilihan pertama. Kita klik simpan. Apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu di bawahnya. Di sini ada informasi sekolah yang kita pilih. Ya. Di sini jelas pilihan 1 saya memilih jalur zonasi untuk SDN Balong Kiri Subo. Ya. Kemudian di sini ada identitasnya, saya mendaftar waktunya jam sekian. Ya, mendaftar tidak perlu buru-buru, tidak perlu dulu-duluan, karena sekali lagi scoring yang digunakan berdasarkan wilayah desa dan usia. Jadi tidak berpengaruh ke waktu pendaftaran, ini hanya untuk merekam saja. Kemudian yang kedua, di sini diinformasikan bahwa upload dokumen yang perlu dilengkapi adalah 2. 1, akte kelahiran. Yang kedua, kartu keluarga atau surat keterangan tinggal. Ya. Kemudian perhatikan tabulasi di bawah, ini adalah dokumen yang perlu dilengkapi oleh siswa atau orang tuanya. Pertama, akte kelahiran, yang keduanya kartu keluarga. Ya. Dan ini perlu diupload, siswanya atau orang tuanya tidak perlu datang ke sekolah jika tidak penting, begitu ya, cukup semuanya dilakukan dari rumah. Ini kelengkapan berkas yang harus dilengkapi. Kemudian yang kedua, ini scoring. Usianya 140. Ya, ini sesuai dengan ditabulasi di Perkadis. Silahkan Bapak Ibu pelajari, ada berapa tahun dan berapa bulan ini masing-masing ada skornya. Kemudian zonanya dia dapat nilai 50. Kenapa 50? Karena dia berada di luar desa, zona desa yang sama dengan alamat SD-nya. Masih ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian perhatikan di sebelah kanan atas, di sini ada nomor telepon. Ini nomor telepon dari operator sekolah SD Balong. Kenapa disajikan? Untuk mempermudah komunikasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masing-masing siswa ini punya 2 kesempatan, pilihan 1 dan pilihan kedua. Ya, saya sudah milih pilihan 1, maka saya punya pilihan lagi yang lainnya. Baik. Misalkan saya milih jalur afirmasi, ya pakai jalur afirmasi. Tampilannya sama seperti tadi. Kemudian saya tinggal milih sekolah pilihan kedua. Oke, baik. Untuk yang filenya itu dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG itu, ya, jangan PDF, berbentuk image, begitu ya. Ini pilihan kedua, lalu kita klik pilih sekolah. Nah, setelah saya milih pilihan 1 dan pilihan kedua selesai, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Perhatikan di sini, masing-masing tombol jalurnya ini akan dikunci atau disable gitu ya, tidak bisa diklik lagi. Kenapa? Karena masing-masing siswa hanya punya 2 pilihan sekolah, pilihan 1 dan pilihan kedua. Semuanya akan dikunci. Ya. Selanjutnya perhatikan di bawah. Ya, pilihan 1, nah di sini akan ada informasi terkait dengan pilihan kedua saya. Pilihan kedua saya pilih jalur afirmasi. Kemudian di sini ada informasi yang harus diunggah ya untuk berkasnya. Akte kelahiran, kartu keluarga, dan karena saya pilih jalur afirmasi, maka saya harus mengunggah kartu KIP saya atau PKH gitu ya, atau program-program penanganan keluarga tidak mampu yang Bapak Ibu miliki. Skor usia masih tetap di 140, zonanya 200. Kenapa? Karena saya memilih sekolah SD yang desanya sama dengan desa wilayah saya tinggal. Lalu bagaimana cara mengunggahnya? Nah, cara mengunggahnya perhatikan Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada klik di sini. Klik di sini, saya klik tombolnya, maka di sini akan ada unggahan, berkas yang dipersyaratkan. Pertama akte kelahiran, kedua keluarga, ketiga program penanganan keluarga tidak mampu. Hanya sekali upload, maka untuk pilihan 1, pilihan kedua otomatis sudah terselesaikan. Jadi yang diupload adalah file asli, jadi scan asli. Jadi nanti
pada saat diverifikasi itu tidak perlu legalisir. Jadi kolom keterangan ini akan muncul kalau sekolah tujuannya sudah melakukan proses verifikasi yang diterima atau ditolak. Kalau ditolak, nanti akan muncul di sini kenapa dokumennya ditolak. Misalnya karena dokumennya fotokopian, begitu ya, harus asli. Siswa tersebut akan dapat informasi ini. Dia masuk ke SD Canisius Wonosari 2 sebagai pendaftar. Kemudian di sini ada zonasi, ada balon angka 46. Ini artinya jalur zonasi punya kuota 46 kursi. Ya, kemudian perpindahan orang tua ada balon 2. Ini artinya jalur perpindahan orang tua kursinya ada 2. Jalur afirmasi ada balon 8. Ini artinya kursinya ada 8. Nanti kalau misalkan sudah bergerak pendaftarnya, ya, nanti si siswa ini akan masuk ke dalam kolom-kolom ini, ya, kolom-kolom ini. Dan kolom ini akan berpindah, atau peringkatnya tadi Pak ya, peringkatnya ini akan bergerak setiap setengah jam sampai 1 jam 1 kali. Ya, antara setengah sampai 1 jam. Ya, nanti kita lihat performa servernya, kalau memungkinkan itu makin cepat makin baik agar si orang tua mendapat informasi lebih cepat gitu ya. Ya, kira-kira begitu tahapan untuk pendaftaran. Kemudian selanjutnya tadi kebijakannya untuk zonasi SD. Mohon Pak Marmo saya dikoreksi kalau salah, Pak Kis tolong saya dikoreksi kalau salah. Untuk memilih sekolah dalam desanya atau kita sebut memilih SD dalam zonanya, itu hanya diperkenankan 1 kali untuk sekolah dalam zonanya. Jadi kalau misalkan saya sudah milih sekolah ya dalam 1 zona SD Canisius Wonosari 2 di desa Baleharjo, dan Baleharjo itu domisili saya di Baleharjo, maka saya untuk pilihan keduanya tidak bisa memilih SD di desa Baleharjo kembali. Ya, baik itu jalur zonasi, afirmasi maupun perpindahan. Masih belum berhasil, oke.